TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Terima kasih Yang Mulia. Kami mau bertanya kepada Pak Direktur Teknis Bea Cukai. Ini kan izin saudara saksi, saksi pernah tahu nggak Permendak 03 tahun 2020? Tahu. Tahu. Sepengetahuan saudara saksi, di dalam Permendak 03 tahun 2020 itu surat sujel importasi barang dari luar yang ditujukan atau yang diimpor oleh instansi negara sendiri, itu sepengetahuan saudara saksi itu perlu sujel nggak? Izin Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa secara umum Peraturan Menteri Perdagangan 03 itu mensyaratkan bahwa pengimporan itu harus dilengkapi PI dan LS sebagai syarat lartasnya, PI dan LS. Tetapi seingat saya di Permendak tersebut bisa tidak diberlakukan adanya PI dan LS karena kondisi-kondisi tertentu. Demikian. Terkait mengetahui bahwa itu adanya sujel. Berarti saudara saksi nggak mengetahui secara rinci apakah kalau importasi dilakukan oleh instansi pemerintah itu harus pakai sujel apa tidak? Kalau sepengetahuan kami pada Permendak 03 itu untuk yang diimpor oleh instansi pemerintah itu tidak diberlakukan PI dan LS. Baik, pertanyaan. Perlu kami sampaikan, izin menambahkan, bahwa tanggung jawab atas pemenuhan lartas itu ada pada importir. Jadi siapapun yang mengimpor itu dia bertanggung jawab atas terkait dengan masalah lartas itu. Ya, baik, mungkin kami bacakan saja ya pasal 26. Enggak, tadi saksi belum menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Apakah untuk importer langsung pemerintah diperlukan sujel? Diperlukan sujel atau tidak? Saudara menjawab sebaliknya. Gitu. Izin, mungkin kurang mengerti. Coba ditanyakan, itu belum dijawab tadi. Belum dijawab, mungkin malah tidak yang mengerti. sebaliknya. Bukan izin impor apa tadi itu? Persetujuan impor. Ya, jawabannya belum dapat yang kami cari, Yang Mulia, makanya Mohon kami izin ganti Yang Mulia. pertanyaan. Tadi sudah kami sampaikan, kalau tidak salah di pasal 26 ayat 2, di situ ditegaskan bahwa terkait dengan beberapa kondisi antara terkait dengan impor yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu tidak berlaku ketentuan PI dan LS. Demikian. Berarti pakai sujel atau tidak pakai sujel? Terkait dengan masalah sujel itu perlu diperhatikan terkait dengan isi. Jadi mohon izin Yang Mulia dan penasihat hukum perlu kami sampaikan bahwa Bea Cukai ini adalah instansi yang dititipi untuk dilakukan pengawasan. Yang menetapkan terkait dengan barang itu dilarang atau dibatasi itu adalah kementerian lembaga, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Dari situ nanti di situ jelas kapan dia wajib, maka tadi saya sampaikan bahwa secara defaultnya untuk impor itu wajib menggunakan PILS. Tetapi dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pasal 26 ayat 2 kalau tidak salah, bahwa tidak berlaku PI dan LS itu apabila diimpor oleh instansi pemerintah. Antara demikian, termasuk yang barang contoh dan seterusnya. Baik, sepengetahuan saudara saksi, kalau di Kementerian Keuangan sendiri khususnya BC, ada nggak produk hukum yang mengatur tentang sujel ini? Sampai sekarang tidak ada, sepengetahuan kami tidak ada yang mengatur tentang surat penjelasan. Kalau PMK 365 ada nggak mengatur tentang sujel? PMK 365 tahun 2020 ada nggak mengatur tentang sujel? Mungkin yang dimaksud KMK 365.
KMK 365. KMK, bukan PMK. KMK 365. KMK 365 itu adalah, jadi gini, mohon izin Yang Mulia kami jelaskan bahwa tadi kami sampaikan bahwa instansi yang melarang membatasi impor itu adalah Kementerian Perdagangan. Kewajiban menurut pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan itu adalah kementerian lembaga yang menetapkan untuk dilakukan larangan pembatasan itu wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini kepada Direktur Jenderal Bea Cukai terkait dengan peraturan Menteri yang tersebut. Yang kami lakukan di pusat adalah kami melakukan penelitian. Permendak 03 tersebut kami lakukan penelitian sesuai dengan PMK 224. Dari PMK 224 tersebut maka ada dua kemungkinan. Pada saat dari hasil penelitian itu sesuai, maka akan diterbitkan keputusan Menteri Keuangan yang tadi disebutkan oleh Bapak KMK 365. Tetapi dalam hal memang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, itu ditanyakan kembali ke Kementerian Perdagangan. Jadi terkait dengan KMK 365 tersebut, itu adalah terkait dengan daftar barang-barang yang ada di apakah HS Code ini terkena PI atau LS atau terkena larangan pembatasan yang dipersyaratkan. Baik, terima kasih. Minggu kemarin kami periksa saksi-saksi dari BC, ada perbedaan keterangan. Ada saksi BC bilang bahwa untuk importasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus pakai sujel. Menurut dari yang BC Medan tidak perlu. Menurut Direktur Perdagangannya sendiri tidak perlu sujel. Nah, menurut saudara, kalaulah bapak-bapak yang dua ini dari instansi pemerintah mau mengimpor sendiri barangnya, perlu sujel atau enggak? Izin Yang Mulia, perlu kami sampaikan, sebenarnya tadi sudah kami sampaikan bahwa dari sisi bea cukai, kembali bahwa tanggung jawab atas latas itu kepada importir. Kalau importir tersebut diimpor sendiri oleh misalkan instansi, maka berlakulah ketentuan pasal 26 ayat 2. Baik. Berarti tidak berlaku PI dan LS. Baik, saya bacakan mungkin Pak ya. Pasal 26 ayat 2, saya bacakan ayat 2-nya dulu. Ketentuan mengenai impor besi atau besi baja paduan dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan A. Barang untuk keperluan instansi pemerintah, lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah atau lembaga dimaksud. B. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. C. Dan seterusnya tidak saya bacakan. Di pasal 3 dinyatakan seperti ini. Setiap pelaksanakan impor besi atau baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf E. Jadi tidak ada huruf A ya. Jadi tidak ada untuk barang untuk keperluan instansi. Harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal. Nah, berdasarkan Permendak 03 2020 ini, sepengetahuan saudara harus sujel atau tidak kalau untuk yang mengimpor adalah instansi pemerintah? Mungkin perlu Kami jawab mungkin, Pak. mohon izin, karena saya posisi di pusat Ya. Yang Mulia. Apa saudara tadi menjawab secara konsisten bahwa saudara mengetahui surat penjelasan setelah diberitahu oleh kejaksaan, kan seperti itu? Betul. Jadi saudara tidak bisa menjawab. Iya, makanya Tidak saya bisa izin menjawab. menyampaikan mungkin. Iya kan? Iya, Sedangkan di pengadilan, di persidangan tidak ada kata mungkin. iya, Ya? iya. Seperti itu. Baik, Yang Jadi Mulia. saudara jawab, kalau dihubungkan dengan statement saudara yang pertama tadi bagaimana? Bahwa saudara tahunya setelah dipanggil oleh kejaksaan. Siap, Yang Mulia. Cukup ke Pak yang BC satu lagi Pak. Izin Pak. Saudara saksi, pertanyaannya langsung saja. Sepengetahuan saudara saksi, apabila instansi pemerintah ingin melakukan importasi, sepengetahuan saudara saksi perlu sujel enggak? Begitu. Mohon maaf kalau ini Tidak bukan tahu. di tempat saya ya. Tidak Buka online.
Ke saksi Ijazah. Pak Ahmad Rafiq ya. Saudara saksi tadi kan ada cerita ingklaring segala macam. Sepengetahuan saudara saksi itu dipotong pajak nggak itu? Itu dipotong pajak PPh pasal 23 sebesar 2%. Tetap kena pajak ya? Tetap kena pajak. Tetap kena pajak. Cukup, Yang Mulia. Cukup ya, silakan penasihat hukum terdakwa tahan.